Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Desi dengan NPM 210826098. Di sini saya akan melakukan presentasi mind mapping saya yang berjudul gangguan bipolar. Gangguan bipolar menurut DSM-5 ialah gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, hipomanik, atau campuran yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor. Apa sih faktor risiko dari gangguan bipolar ini? Pertama adalah genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, faktor stres, dan faktor psikososial. Adapun gambaran klinis dari gangguan bipolar yang bisa disingkat dengan DICFAS atau akronim yang digunakan untuk mengingat gejala utama episode mania atau hipomania pada gangguan bipolar. Yang pertama itu ada D atau distractibility yang mudah teralihkan. Nah, orang dengan mania sangat mudah teralihkan oleh rangsangan eksternal yang tidak relevan. Mereka mungkin kesulitan untuk tetap fokus pada satu topik atau tugas dan mudah terdistraksi oleh hal-hal sepele. Kemudian I, insomnia, yaitu penurunan kebutuhan tidur. Orang dengan mania sering membutuhkan lebih sedikit tidur dari biasanya. Mereka mungkin tidur hanya beberapa jam, tetapi merasa tetap bugar dan energik. Kemudian ada G, grandiosity, yaitu perasaan hebat berlebihan. Grandiositas adalah perasaan kepercayaan diri yang berlebihan atau merasa memiliki kemampuan yang lebih besar dari kenyataannya. F atau flight of idea, atau pikiran berkejaran. Pikiran orang dengan mania sering bergerak sangat cepat dari satu ide ke ide lain sehingga membuat pembicaraan mereka sulit diikuti. Kemudian A, activity, yaitu peningkatan aktivitas yang berlebihan. Speech, banyak bicara. Kemudian yang terakhir ada talklessness atau perilaku ceroboh dan resiko tinggi. Nah, selama episode mania, orang seringkali terlibat dalam perilaku beresiko tinggi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya seperti belanja besar-besaran, keputusan finansial yang buruk, perilaku seksual yang sembrono, atau berkendara dengan ugal-ugalan. Kemudian ada klasifikasi gangguan bipolar menurut DSM-5. Yang pertama itu ada gangguan bipolar 1 ditandai oleh satu atau lebih episode manik atau campuran yang biasanya disertai oleh episode depresi mayor. Kemudian gangguan bipolar 2, gambaran utama ditandai oleh terjadinya satu atau lebih episode depresi mayor yang disertai oleh paling sedikit satu episode hipomanik. Kemudian gangguan siklotimik. Nah, gangguan siklotimik ini perubahan suasana hati yang lebih ringan tapi kronis, berupa fluktuasi antara periode hipomania dan gejala depresi ringan. Gejala ini berlangsung selama setidaknya 2 tahun. Adapun kriteria diagnosis dari DSM-5 untuk gangguan bipolar, yang pertama itu ada kriteria episode mania, periode suasana hati yang meningkat, ekspansif atau mudah tersinggung secara abnormal, dan menetap berlangsung selama setidaknya 1 minggu, atau lebih sedikit jika rawat inap diperlukan. Kemudian ada kriteria episode hipomania. Episode hipomania ini serupa dengan episode mania tetapi dengan perbedaan utama dalam durasi dan tingkat keparahan. Periode suasana hati yang meningkatkan ekspansif atau mudah tersinggung secara abnormal dan menetap berlangsung selama setidaknya 4 hari. Kemudian ada kriteria episode depresi berat. Lalu ada kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ 3. Yang pertama itu ada gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik. Yang kedua gangguan afektif bipolar episode kini manik tanpa gejala psikotik. Yang ketiga gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik. Yang keempat gangguan afektif bipolar episode kini depresif berat tanpa gejala psikotik. Dan yang terakhir itu ada gangguan afektif bipolar episode kini depresif berat dengan gejala psikotik. Adapun tata laksana yang diberikan untuk gangguan bipolar, yang pertama itu bisa diberikan mood stabilizer, contohnya lithium atau sodium divalproat. Kemudian bisa diberikan antipsikotik jika terdapat waham atau halusinasi, contohnya risperidon atau olanzapine. Kemudian diberikan antidepresan golongan SSRI seperti fluoxetine atau sertralin, dan golongan TCA atau contohnya amitriptyline atau imipramine. Nah, tata laksana non farmako yang bisa diberikan itu merupakan CBT dan family and group therapy. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.